Halo Sobat Bima, kembali lagi di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, saya, Kak Arif, akan menemani kalian semua belajar materi TKA Kimia. Yuk kita mulai! Oke, mari kita mulai dari soal nomor 1. Atom dengan konfigurasi elektron Ar 4s2, 3d10, 4p2 bersifat A. Inert, B. Diamagnetik, C. Konduktor, D. Non-logam, E. Semilogam. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu mengetahui di mana letak atom tersebut dalam tabel periodik ya. Di sini terakhirnya jatuh pada 4p2 ya. 4 itu adalah kulitnya, kulit keempat, kulit terluar, dan subkulitnya P. Nah, karena dia jatuh di subkulit P, berarti kita harus menjumlahkan elektron yang terdapat pada 4s ya, subkulit 4s dan 4p, sehingga 2 ditambah 2 adalah 4. Berarti dia ada di golongan 4A ya. Golongan 4A. Golongan 4A itu memiliki sifat semilogam. Jadi jawabannya adalah E, semilogam. Oke, mari kita lanjutkan ke soal nomor 2. Suatu ion dari atom unsur W dengan nomor atom 25 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d4. Ion tersebut adalah, jadi kita harus menjumlahkan ya elektron ya yang ada di konfigurasi yang sudah diberikan di soal ya. Kalau kita jumlahkan elektronnya ya dari mulai 1s2 sampai 3d4, ini kita akan mendapatkan 22 elektron, sehingga selisih dari atomnya adalah 25 ya. 25 dikurang 22 adalah selisihnya 3 elektron. Karena dia kehilangan 3 elektron, maka atom tersebut akan membentuk ion W3+. Jadi kita jawab C ya, W3+. Mari kita lanjutkan soal nomor 3. Nomor atom O, F, dan Xe masing-masing adalah 8, 9, dan 54. Bentuk dan kepolaran molekul XeOF4 adalah A. Piramida segitiga dan nonpolar, B. Piramida segi 4 dan polar, C. Tetrahedral dan nonpolar, D. Piramida dan polar, E. Planar segi 4 dan nonpolar. Pertama kita harus menuliskan dulu nomor atom pada masing-masing atom ya. Jadi 8O, kemudian 9F, dan 54Xe. Nah, 8O ini merupakan senyawa golongan 6 ya, golongan 6A. Terus 9F ini merupakan golongan 7A. Dan 54Xe ini adalah golongan 8A. Golongan 6A akan memiliki 6 elektron valensi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian golongan 7A akan mendapatkan 7 elektron valensi ya. Nah, yang bisa digunakan sebagai ikatan itu hanya 1. Untuk O itu akan ada 2 elektron digunakan sebagai ikatan, dan Xe golongan 8 memiliki 8 elektron valensi. Kesemuanya bisa digunakan untuk elektron ikatan ya, elektron ikatan. Nah, ini kita harus menggambarkan struktur Lewis ya dari XeOF4 ya. Yang pertama itu adalah berikatan dengan O terlebih dahulu ya. Jadi 8 elektron tersebut, 2-nya itu diberikan pada O. Ya, 2 itu diberikan kepada O, sehingga O juga mengikuti kaidah oktet ya, ada 8 ya. Untuk Xe-nya pasti akan berlebih, ini disebut namanya oktet terkembang gitu ya. Kemudian Xe ini juga masih mengikat 4 atom F ya. Ini 1 diberikan kepada F ya, sehingga F juga akan memiliki 8 elektron. Kemudian F1-nya lagi sama, memiliki 8 elektron. Kemudian ini juga F, 8 elektron, dan F yang terakhir F, sehingga menghasilkan
satu pasangan elektron bebas ya, sehingga kita harus membuat rumus umumnya untuk XeOF4 itu adalah A, yang A itu adalah atom pusatnya Xe, kemudian X itu adalah yang berikatan secara elektronik, yaitu adalah 5 ya, jadi ada 5 atom, kemudian pasangan elektron bebasnya 1, sehingga AX5E. Nah, AX5E itu bentuknya adalah seperti ini, Xe di tengah, kemudian dikelilingi oleh 4 fluor, dan di atasnya adalah oksigen, di bawahnya pasangan elektron bebas, sehingga bentuk molekulnya adalah piramida segi 4 dan bersifat polar karena memiliki pasangan elektron bebas. Jadi jawabannya adalah B. Oke, mari kita lanjutkan soal nomor 4. Diketahui H nomor atom 1, N nomor atom 7, dan F nomor atom 9. Pernyataan yang benar untuk molekul NH3 dan NF3 adalah, pertama kita harus membuat struktur Lewis dari NH3 dan NF3 ya. Nah, NH3N itu memiliki 5 elektron valensi ya sebagai atom pusat, kemudian H itu berikatan dengan masing-masing elektron dari N sehingga membentuk NH3. Begitu pula F ya, F itu juga akan berikatan dengan masing-masing atom satu elektron dari N ya, sehingga membentuk aturan oktet ya. Oke. Nah, kita cek satu titik didih NH3 lebih daripada NF3 ya. Ini betul, kenapa? Karena NH3 itu ya memiliki kemampuan ikatan hidrogen bersama NH3 lainnya ya. Jadi N ini akan bersifat muatannya parsial negatif dan H akan membentuk parsial positif gitu ya. Sehingga H dan N dari atom NH3 lain itu akan membentuk ikatan hidrogen ya. Jadi yang pilihan pertama ini betul sehingga titik didihnya menjadi tinggi. Kemudian apabila nomor 1 benar, maka nomor 3 sudah pasti benar. Kita cek nomor 2. Sifat basa dari NH3 lebih besar daripada NF3. Ini juga betul ya, NH3 itu bersifat basa. Apabila dilarutkan dalam air, ini akan segera membentuk NH4OH yang merupakan basa ya. Oke, kemudian nomor 4 keduanya mempunyai bentuk molekul yang sama ya. Bentuk molekulnya sama ya. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral ya. Tetrahedral terdistorsi ya. Jadi N, kemudian H, H dan H, di atasnya ada pasangan elektron bebas. Begitu juga F-nya sama ya. F dan F. Oke, jadi keduanya memiliki bentuk molekul yang sama, sehingga pilihan 1, 2, 3, 4 bernilai benar. Kita pilih jawaban E. Mari kita lanjutkan soal nomor 5. Dalam larutan fenol, interaksi yang dominan antara molekul fenol dan air adalah A. Gaya dispersi London, B. Ikatan hidrogen, C. Dipol permanen dipol terinduksi, D. Ion dipol permanen, E. Ion dipol terinduksi. Pertama kita harus membuat struktur dari fenol ya. Jadi fenol itu adalah benzena yang memiliki gugus fungsional alkohol atau OH ya. Nah, karena dia memiliki gugus OH, dia itu merupakan sebuah alkohol ya, yang terikat pada benzen, sehingga dia bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air atau H2O gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, ikatan hidrogen. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soal nomor 6 ini merupakan soal stoikiometri. Reaksi sempurna 1,04 gram M2S3 dengan larutan HCl 0,1 molar berlebih menghasilkan 510 mg gas H2S menurut reaksi yang belum setara berikut. Jika diketahui ARH sama dengan 1, S sama dengan 32, dan Cl sama dengan 35,5, maka ARM adalah berapa?
Oke, reaksi ini belum setara, kita harus setarakan dulu ya. M2S3 dalam bentuk solid, oke, ditambah dengan HCl dalam bentuk aqueous, ini akan menjadi MCl3 dalam bentuk solid ditambah dengan H2S dalam bentuk gas. Oke. Nah, M itu kita harus kalikan 2 ya. Saya pakai warna yang berbeda. Kemudian S itu harus dikali 3. Oke, kemudian Cl di sebelah kanan itu ada 6, berarti kita harus kalikan 6, dan H juga di kanan ada 6, nah ini udah setara ya. Jadi koefisiennya 1 untuk M2S3, 6 untuk HCl, 2 untuk MnCl3, dan 3 untuk H2S. Oke, mari kita buat tabel stoikiometri, karena ini merupakan soal perhitungan kimia ya. MRS mula-mula, reaksi, dan sisa. Oke. Di sini yang sudah lengkap diketahui adalah 510 mg gas H2S. Kita hitung dulu mol untuk H2S itu sama dengan massa dari H2S dibagi dengan MR H2S ya. MR H2S itu adalah S32 dan H jumlahnya 2 ya. Jadi ada 2, 34 ya. Jadi 510 mg dibagi dengan 34 mg per milimol ya. Jadi untuk MR itu satuannya bisa gram per mol atau miligram per milimol, itu sama saja ya, karena ini satuannya miligram kita gunakan miligram per milimol sehingga dihasilkan 15 milimol. Oke. Di sini kita tulis ya 15 milimol, 15 milimol. Oke. Nah, karena yang dihasilkan adalah 15 milimol, maka yang bereaksi itu sudah pasti 15 milimol karena dia merupakan produk yang awalnya tidak ada, begitu juga dengan MCl3. Nah, untuk jumlah MCl3 kita gunakan perbandingan koefisien, yaitu adalah 2/3 dikali 15, sehingga jawabannya adalah 10 ya. Dan hasilnya juga pasti 10. Kemudian untuk yang HCl 6/3 dikali 15 sama dengan 30. Awalnya sudah pasti 30 karena ini merupakan reaksi sempurna, maka reaksinya akan habis ya pada akhir. Kemudian untuk M2S3 itu kita dapatkan 1/3 dikali 15 sama dengan 5 ya. Ini diawali dengan 5, akhirnya habis. Oke. Kemudian kita bisa cek M2S3 ternyata dibutuhkan 1,04 gram ya. Oke. Jadi kita punya M dari M2S3 itu adalah 1,04 gram. Kita jadikan miligram ya, karena kita menggunakan milimol sehingga menjadi 1040 miligram. Oke. Kemudian untuk MR dari M2S3 itu sama dengan jumlah mol ya dari M2S3 jumlah massa dari M2S3 dibagi dengan jumlah mol dari M2S3, sehingga kita dapatkan masanya adalah 1040 mg ya dibagi dengan 5 milimol. Oke, milinya bisa kita coret sehingga kita mendapatkan 208 gram per mol ya. 208 gram per mol ini adalah 2 molekul M ditambah 3 molekul S ya. 208 sama dengan 2M ditambah 3 kali 32. Oke, 208 sama dengan 2M ditambah 96 ya. 2M itu sama dengan 208 dikurang 96. 2M itu sama dengan 112 ya. M sama dengan 112 dibagi 2. Hasilnya adalah 56 gram per mol. Jadi kita pilih jawaban D. Mari kita lanjutkan soal nomor 7.
Sebanyak 5 ml LiOH 0,1 molar direaksikan dengan 5 ml HCl 0,1 molar menurut reaksi berikut. Ya, konsentrasi HCl setelah reaksi adalah, oke. Nah, untuk soal ini, pertama kita harus menuliskan reaksinya kembali ya. Reaksi ini sudah setara, yaitu adalah LiOH dalam bentuk aqueous ditambah dengan HCl dalam bentuk aqueous. Ini akan membentuk LiCl dalam bentuk aqueous ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid. Oke. Kita buat juga tabelnya, mula-mula reaksi sisa, tabel stokiometri. Nah, kemudian kita lihat data yang sudah lengkap ya. Untuk LiOH ini datanya juga sudah lengkap. Nah, ini merupakan reaksi netralisasi ya antara LiOH yang merupakan basa dengan HCl yang merupakan asam. Keduanya basa kuat dan asam kuat sehingga menghasilkan garam yang netral ya ditambah dengan air. Oke, kita harus menghitung jumlah mol dari LiOH terlebih dahulu, yaitu adalah 5 ml dikalikan dengan 0,1 molar, sehingga menghasilkan 0,5 ya, 0,5 milimol. Oke, terus kemudian kita harus juga menghitung mol dari HCl ya. NaCl itu sama dengan 5 ml dikali dengan 0,15 molar sehingga menghasilkan 0,75 milimol. Kemudian kita masukkan ya. Ini 0,5, ini 0,75. Nah, LiCl dan H2O belum akan terbentuk, kemudian mereka berdua direaksikan. Nah, kita harus melihat reaksi pembatas ya. Reaksi pembatas adalah reaksi yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu adalah LiOH. Sehingga kita gunakan 0,5. Di sini juga 0,5 karena koefisiennya untuk reaksi ini 1 ya. Oke. Kemudian 0,5 dikurang 0,5 habis, 0,75 dikurang 0,5 adalah 0,25. Ini 0,5 dan ini 0,5. Nah, konsentrasi HCl setelah reaksi adalah 0,25. Kita harus memasukkannya ke rumus M, molaritas sama dengan jumlah mol dibagi dengan V-nya harus volume total ya. V total yaitu 0,25 milimol dibagi dengan 10 ml. Akan menghasil, milinya bisa kita coret, menghasilkan 0,025 molar, sehingga kita pilih jawaban yang A, 0,025 molar. Berikutnya adalah soal nomor 8. Sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas H2 ya, memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas neon sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung tersebut adalah berapa? Oke, ini kita harus menggunakan rumus gas ideal untuk ini ya, yaitu adalah rumusnya PV sama dengan nRT ya. Di sini ada dua kejadian ya. Nah, ini kita bisa ubah rumusnya menjadi PV per nRT itu sama dengan konstan ya. Oke, sehingga karena konstan kita bisa bandingkan antara kedua keadaan tersebut, yaitu PV per nRT pada kondisi 1, yaitu di mana hanya ada gas hidrogen saja, dan juga kondisi 2, PV per nRT pada kondisi 2, yaitu adalah gas hidrogen ditambah gas neon. Oke. Nah, untuk parameter yang tidak berubah kita bisa eliminasi ya. Yang pertama adalah R, itu adalah tetapan ya, itu bisa kita eliminasi. Jadi tetapan itu akan tetap sama nilainya ya, bagaimanapun kondisinya. Berikutnya adalah volume ya, volumenya itu adalah tabung ya, bervolume tetap tidak diketahui, tapi karena volumenya tetap bisa kita eliminasi. Kemudian temperatur ya, temperaturnya tidak berubah ya, tanpa mengubah temperatur. Oke, sehingga temperatur juga bisa kita eliminasi, menghasilkan pH2 dibagi dengan NH2 sama dengan P total dibagi dengan N total gitu ya. Oke, sekarang kita harus memasukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ya. Pertama kita harus mencari mol dari H2 dulu.
Mol H2 itu sama dengan 6 gram dibagi dengan 2 gram per mol, sehingga mendapatkan 3 mol. Oke, kita masukkan tekanan H2 adalah 12 atm dibagi dengan NH2 itu adalah 3 mol, sama dengan tekanan total itu adalah 40 atm dibagi dengan jumlah mol total, yaitu 3 ditambah mol neon, gitu ya. Oke, ini kita lakukan penyelesaian matematika ya. Jadi 12 dalam kurung 3 ditambah N neon sama dengan 43 dikali 40. Oke, berikutnya 3 ditambah N neon itu sama dengan 3 dikali 40 per 12 ya. 3 dibagi 12 itu 1/4, 40 dibagi 4, 10. Sehingga mol neon itu sama dengan 10 dikurang 3, yaitu adalah 7 mol. Kemudian kita harus mencari massa dari neon. Massa dari neon itu sama dengan 7 mol dikalikan dengan 20, yaitu adalah 140 gram. Sehingga total massanya adalah 140 gram ditambah 6 gram. Ya. Jadi 146 gram. Jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 9. Pada proses pembuatan minuman berkarbonasi, 0,23 atm gas CO2 dilarutkan ke dalam tong berisi 1000 liter air dingin dengan temperatur 10 derajat Celcius. Jumlah atom oksigen yang terdapat dalam asam karbonat yang terbentuk adalah... Untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus membuat reaksi antara CO2 dan H2O ya. Jadi kita akan melarutkan gas CO2 ke dalam air ya. CO2 dalam bentuk gas ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid akan membentuk asam karbonat, yaitu H2CO3 dalam bentuk aqueous ya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini asam karbonat memiliki 3 atom oksigen ya. Nah, untuk mengetahui jumlah atom oksigen itu kita bisa langsung mengalihkan ya faktor-faktor yang ada. Nah, sebelum itu kita harus mencari jumlah mol dari asam karbonat yang terbentuk ya. Berarti NH2CO3 itu sama dengan, kita ambil dari rumus PV-NRT ya, PV sama dengan NRT, sehingga NH2CO3 adalah PV dibagi dengan RT. Oke. P-nya di sini adalah 0,23 atm dikali volumenya adalah 1000 liter dibagi dengan R-nya 0,082 dikalikan dengan T. T itu merupakan suhu atau temperatur. Nah, temperaturnya di sini menggunakan Kelvin, sehingga 10 derajat Celcius harus ditambah dengan 273. Jadi sama dengan 283 Kelvin ya. 283. Ini kalau kita hitung sekitar 9,9 mol. Nah, sehingga jumlah atom O-nya adalah mol dari oksigennya ya, dikalikan dengan jumlah oksigennya itu adalah 3 dikalikan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga bisa kita simpulkan 9,9 dikali 3 dikali 6,02 10 pangkat 23 adalah 1,79 dikali 10 pangkat 25. Sehingga jawabannya adalah D. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan materi TKA Kimia kali ini? Ingat ya, kunci sukses TKA itu adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira bahas soal apa lagi ya? Boleh banget tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video pembelajaran bimbingan alumni berikutnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.